A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahfukumallah fil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa punya kesehatan yang sangat luar biasa pada hari ini dan seterusnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, satu iman, satu keyakinan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman semuanya, para saudara, satu iman di mana kita melakukan apa saja, yaitu salah satunya adalah depankan Allah. Apapun saja, meskipun kita melakukan hal-hal yang baik ataupun kita sudah mengetahui hal itu buruk, kita masih melakukan depankan Allah. Mengapa kita harus mendepankan Allah di antara urusan dunia? Mengapa Allah harus dijadikan yang terdepan di antara urusan dunia yang kita jalani dalam kehidupan? Karena apa? Mifiddatihi mallahu sahkubu manahud dan bajihi bidbahuku min firdona. Karena tanpa Tuhanmu yaitu Allah, dan tidaklah engkau mampu mengatasi di antara permasalahan-permasalahan yang Allah turunkan kepadamu. Nah, sesuatu apa yang kita kerjakan, sesuatu apa yang kita laksanakan, sesuatu apa yang kita ingin kita lakukan, itu salah satunya depankan Allah. Karena sesuatu yang kita lakukan tidak didepankan Allah, maka meskipun itu berhasil, setidaknya dia tidak akan barokah. Karena apa? Allah dibelakangkan. Tetapi jika Allah itu didepankan, dijadikan terdepan di dalam urusan kita dalam dunia, insya Allah al-janihi ful jumhuku fil jannati lal insafihi fid dunya. Jangankan dunia dan seisinya, bahkan surganya Allah pun akan Allah berikan. Mengapa orang-orang semuanya itu yang tidak pernah mendepankan Allah? Dengan urusannya dia jaya, dengan urusan pekerjaannya dia sangat sukses, dia sangat selalu diberikan kelancaran dalam urusan dunianya, tapi dia selalu lalai dengan Allah. Dia selalu membelakangkan Allah. Dia tidak pernah menjadikan Allah terdepan. Tapi apa? Urusannya lancar, rezekinya mewah, rezekinya banyak, lancar, rumahnya mewah semuanya. Tapi ingat, semua orang bisa mendapatkan rezeki, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan barokahnya rezeki. Nah, mengapa kita di saat kita ingin mencari sesuatu, itu depankan Allah. Ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, depankan Allah. Baik, mengapa kita di saat kita melakukan kebaikan, mengapa kita harus mendepankan Allah? Supaya apa? Di saat kita setelah melakukan kebaikan, illa milmuhum fi sahu tasyiddah. Setidaknya kita tidak selalu mengingat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang manusia sekalian di antara mukmin sekalian hari ini banyak terjadi orang-orang melakukan kebaikan, amalan-amalan yang soleh, tapi apa? Dia selalu memperhitungkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan amalannya itu 1000 di antara satu kali ibadahnya. Nah, itu tidak baik yang harus kita hindari. Nah, itu bibahukum fuljuhu wal junna fil iman. Perilaku yang seperti itu, sikap sifat yang seperti itu, setidaknya itu akan menghancurkan iman. Karena sekalipun yang kita lakukan buruk, sekalipun yang kita lakukan baik, depankan Allah. Kalau kita melakukan keburukan tidak mendepankan Allah, maka apa-apa yang kita lakukan itu tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dalam kebaikan fulkum ana fihi tasillah. Tetapi dalam kebaikan jika kita mendepankan Allah, insya Allah Allah akan mendepankan kita. Jangan beralasan kita mengejar dunia seakan-akan kita lupa dengan yang menciptakan dunianya. Bodoh manusia jika mengejar dunia tapi lupa akan yang menciptakan dunianya. Bodoh. Nah, jadi illahu kama fillah rahimahullah lil muttaqina insolna. Bahwasanya Allah itu sebaik-baiknya di antara orang-orang yang ingin meminta dan orang-orang yang ingin berusaha. Bukan hanya diam, menunggu, bukan hanya diam dan berharap, tetapi bilbahum lal insolnafu wardolnalul mutaqin. Jika kamu ingin mendapatkan yang terbaik, maka
jadikan dirimu itu sebaik mungkin. Jika ingin menjadi yang terbaik, maka usahakanlah dirimu setiap harinya itu melakukan yang terbaik, melakukan yang baik-baik, sehingga terbentuklah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iddahum mafulkun amalan, meskipun kita melakukan amalan apapun, ibadah sekalipun, berdakwah sekalipun, kita depankan Allah. Karena tanpa Allah illa syahun bahadihi janhukum Allah. Karena tanpa Allah kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu apa yang kita punya, dan kita tidak akan pernah bisa membanggakan sesuatu yang kita punya. Karena sesuatu yang kita punya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas kita sombong kepada Allah. Karena apa? Kullu kunnahum amantum ghafil dahu wa syaitan. Karena salah satu orang-orang yang membanggakan di antara apa yang dimilikinya, dan sesuatu orang-orang yang telah membanggakan di antara apa yang dilakukannya, maka sebagiannya dari itu orang-orang yang telah terpupuk hati imannya oleh perilaku syaitan. Jadi kalau kita memang beriman, maka kita harus menjauhi perilaku-perilaku yang setidaknya tidak sama dengan makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedahum wal bu'antum wala mussolihin. Jadilah orang-orang soleh yang tercantum soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tercantum alim di hadapan umat. Jadilah mukmin, jadilah pendakwah, jadilah seseorang yang tercantum nilainya baik di hadapan Allah. Kita tidak perlu penilaian manusia. Apa yang kita lakukan kita tidak perlu dengan penilaian manusia, karena penilaian manusia itu sebaik-baiknya kita melakukan. Kalau orang itu benci kepada kita, maka yang kita lakukan sekalipun itu benar akan tetap salah. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran di hadapan Allah, sekalipun kamu melakukan 1000 kesalahan, kalau kita melakukan 1 kebaikan, insya Allah Allah akan tercantumkan nama kita yang terbaik di hadapan Allah SWT. Jadi lillahi tamusyuhum wal murdahu lillahu wasyiratul mustaqim. Kalau kita memang ingin mencari jalan yang terbaik, jalan yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka carilah ridha Allah. Bukan hanya mencari barokah karomah, tapi carilah ridha Allah. Karena semuanya barokah karomah itu datangnya karena izin Allah. Kalau seseorang itu mengharap barokah dan karomah, itu salah. Tapi kita mencarilah ridha Allah, karena datangnya barokah dan karomah itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para saudara sekalian, bibahukum Allah wa tasyadiqin fil alihi biqurallah bibirdahun la khattukum wallahu mutakistihun musyadihi nasil lahiyatim wal muhammadin. Karena kita mengetahui bahwa Rasul saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan utusan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah membelakangkan Allah di antara urusan-urusannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan di antara salah satu kewajibannya, seluruh kewajiban yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Apalagi kita yang manusia tidak tercantum mempunyai titel. Bagaimana dengan kita yang tidak tercantum kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melupakan Allah. Jangan sampai harta, 1 titik harta melupakan yang memberikan harta tersebut. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang bibahuhum wallahu fitahidin ittabi'un. Orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang telah membantu kita, orang-orang yang telah memberikan support kepada kita, jimbihu jubidillah wadadillah. Jika seseorang itu melakukan kebaikan kepada kita, maka balaslah kebaikan. Sekalipun kita ingin melakukan kebaikan ataupun keburukan, diddahu mufuldakah. Kalau kita selalu terzolimi oleh seseorang, kalau kita selalu mendapatkan perilaku yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari manusia, baik pun teman, saudara, baik pun tetangga, ataupun ayah ataupun ibunya, maka lillahi antum bibasbirin illa istawa. Karena tanpa Allah, kita tidak mendepankan Allah, tidak mengandalkan Allah dengan mental kita, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan sampai saat ini. Jadi jangan kita down, jangan kita buang iman karena hanya satu masalah. Kita yakini bahwasanya masa lalu kita pun saja banyak masalah. Masa kita mendapatkan masalah seperti sekarang, kita down, kita menghindar dari Allah, kita berpaling dari Allah. Nah, apa kabarnya kita mendapatkan masalah yang lebih dahulu? Masa lalu yang kita dapatkan masalah itu bagaimana? Sedangkan masalah yang kita saat ini dibahuru kemanafihi tahututihim, seakan-akan kamu tidak punya Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, pergilah kepada Allah, meminta pertolongan Allah dan meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi irdahu
ikahuhu ittabihu tasyadiqin. Jadi semoga kita terhindar dari orang-orang yang lalai akan perintah Allah. Semoga kita selalu terkadang menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ternilainya manusia yang sangat-sangat tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiqullahu mabadsyir hadikum Allah bil jannah. Semoga kita semua para mukmin semua muslimat satu iman dengan Allah Subhanahu wa taala, satu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kiddahum fil jannah, selalu mendapatkan di antara kesempatan untuk kita pergi kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjangkan dan diberikan barokah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittahu tamushalihin wal alimil wal ulama tafiqun wallahi wali Allah Subhanahu wa taala bibazahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.